Motor. Kecamatan Adilui. Ada yang tahu nggak sih kira-kira ngapain nih kita mau ke sini? Jadi hari ini tuh Pak Bupati. Kembali lagi bersama Mutiara. Kali ini ada yang bisa nebak nggak kira-kira Mutiara lagi di mana? Yups, betul banget. Mutiara lagi ada di depan Balai Pekon Sukoharum, Kecamatan Adilui. Butuh perjalanan yang cukup panjang ya. Ternyata kurang lebih 30 menit lah dari pusat kota Pringsewu. Kira-kira ada yang tahu nggak ini kita dalam rangka apa kesini? Nah, bener banget. Jadi kita tuh lagi ada di lokasi ke-7 acara Ngopi Serasi, ngobrol bareng Bupati Serap Aspirasi. Kira-kira penasaran nggak sih apa aja aspirasi dari masyarakat di Pekon Sukoharum Kecamatan Adilui? Yuk langsung aja ikutin Mutiara. Banget kalau misalkan kamu nggak ngambil kopi ya yang udah disediain. Jadi kalau misalkan masyarakat Pringsewu pas lagi ada acara ngopi serasi langsung aja ambil segelas kopi. Bapak Kepala Pekon. Iya, baik Bapak Ibu, pilihannya yang tinggi adalah perwakilan keluarga yang menerima, kemudian juga ada penyerahan bantuan untuk menghormati juga pilihan dan juga apresiasi dari pemerintah Kabupaten Pringsewu kepada salam. Iya, sekarang tadi tetap dengan tempat ya. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan karena pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan sehingga masih hadir di acara Ngopi Serasi edisi ke-7 bersama Bupati, ngobrol bareng Bupati Serap Aspirasi di Balai Pekon Sukoharum dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kearifan uswatun hasanah kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan dan nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Yang pertama kami serombongan yang datang dari jauh ini pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Pekon Sukoharum yang sudah hadir dan sudah menjamu kami tadi Pak Lurah. Masya Allah jamuannya luar biasa, favorit semua. Pak Lurah terima kasih atas jamuannya dan tempatnya. Lalu apa sih Ngopi Serasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua? Seperti tadi disampaikan Pak Lurah, dari dulu belum pernah Bupati hadir ke Sukoharum. Inilah salah satu cara kami untuk bisa hadir di tengah masyarakat. Kami ingin mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kami ingin sekedar menyampaikan program-program kami yang sudah kami lakukan atau yang akan kami lakukan. Kami juga ingin bersama masyarakat. Kopi kita sama Pak, nggak ada di sini cangkirnya berbeda, nggak ada. Kopi kita sama, ramuannya sama, disajikan dengan orang yang sama. Harapannya dengan kesamaan frekuensi tersebut kita bisa saling bersinergi. Nah ini kenapa Ngopi Serasi kita adakan, dan insya Allah Ngopi Serasi ini akan kami adakan di seluruh Pekon dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Ada 126 Pekon, 5 kelurahan yang itu insya Allah akan berkala kita kunjungi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sengaja kami datang ke sini, Bupati datang ke sini bukan sendiri, tapi kami sebisa mungkin membawa organisasi perangkat daerah, membawa dinas-dinas terkait yang bisa kami bawa, yang bersentuhan dengan masyarakat kami bawa.
Supaya apa? Supaya para dinas yang di sini Bu bisa merasakan juga. Jangan-jangan ada dinas ini yang belum pernah hadir ke Sukoharum, ya kan? Jangan-jangan seperti itu supaya bisa merasakan bagaimana jalannya jelek. Nah, betul kan? Nah. Jadi minimal kalau ditanya jalannya jelek, kok memang jelek gitu kan. Minimal gitu walaupun belum bisa kita perbaiki di tahun ini. Lalu kami juga ingin menyampaikan program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Pringsewu. Banyak sekali program-program yang itu untuk menyentuh langsung ke masyarakat. Sebagai contoh kami punya program magang ke Jepang. Itu mungkin belum tersosialisasi. Terus kami juga punya program yang sebentar lagi ini isbat nikah. Jadi apabila ada warga Pekon Sukoharum yang surat menyurat atau administrasi kependudukannya dalam hal ini pernikahannya tidak tercatat, ada program dari pemerintah Kabupaten Pringsewu dan itu gratis. Insya Allah gratis. Karena sudah kami tanggung kecuali mau bulan madu ya lain sendirilah gitu kan. Nah itu. Nah, banyak program-program seperti itu yang ingin kami sampaikan dalam acara Ngopi Serasi. Dan juga kami juga ingin mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Bapak-bapak dan Ibu masyarakat Pekon Sukoharum. Kenapa ini perlu kita adakan? Memang betul secara prosedural ada musrenbang dari tingkat lurahan, kecamatan maupun kabupaten. Tetapi kadang ada juga usulan-usulan ataupun aspirasi dari masyarakat yang itu sifatnya lintas sektoral. Lintas sektoral seperti apa? Contohnya seperti misalkan ada yang kaitannya dengan PLN, ada yang kaitannya dengan Kementerian Agama, ada yang kaitannya seperti tadi Pak Lurah sampaikan kantor polisi. Nah itu bukan tugas kami Pak, itu tugas dari polisi untuk membangun. Kami hanya menyediakan tanahnya kurang lebih seperti itu. Tapi kita bisa sampaikan kepada yang atasnya. Itulah gunanya Ngopi Serasi pada kesempatan siang hari ini. Jadi Bapak dan Ibu semua, ayo sama-sama kita membangun Kabupaten Pringsewu yang kita cintai. Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama seluruh ASN, seluruh dinas yang ada di Kabupaten Pringsewu, insya Allah akan komitmen. Kami ingin memberikan pelayanan, kami ingin mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu dan kami juga mohon didoakan juga. Didoakan supaya bisa mengemban amanah ini dan juga kami juga mohon untuk apabila ada kekeliruan ya diingatkan. Karena sesungguhnya manusia tempatnya salah dan lupa tempatnya khilaf. Dalam menyampaikan aspirasi ini nanti akan dipandu sepenuhnya oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra. Kepada Bapak Iksan Hendrawan kami persilakan. Untuk pertama kami akan membagi ke 3 orang penyampai aspirasi. Ya. Jadi nanti kalau masih ada, kita buka kesempatan untuk secara langsung menyampaikan aspirasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Mahroji, sering dipanggil Mukhroji, jadi nggak apa-apa. Saya mewakili jamaah Masjid Darul Takim yang telah tadi bersama-sama kita beribadah sholat Jumat sama Pak Bupati tadi. Yang tadi juga Pak Bupati mengisi. Jadi terus terang minta kucuran dana agar untuk membangun, meneruskan apa itu menara dua yang ada di depan. Mungkin tadi Pak Bupati dia sudah melihat apa belum melihat. Yang perlu saya usulkan kepada Bapak Bupati dan perangkatnya, yang intinya di Desa Sukoharum atau Pekon Sukoharum ini ada Jalan Onderlah yang sejak di Onderlah tahun 1986 sampai sekarang belum pernah ada satu ember pun aspal yang timpah di Onderlah itu. Padahal jalan itu menghubungkan Sukoharum dan Pekon Tunggul Pawenang dan Srikapon.
Ini sudah lama betul, yang baru-baru aja sudah diaspal, tapi jalan ini belum ada aspal tumpah sama sekali. Maka dari itu harapan kami yang ada di Pekon Sukoharum untuk peningkatan jalan Onderla ke Hotmik itu yang sangat kami idam-idamkan, karena ini wilayah antara Dusun 1 dan Dusun 2 dan langsung nembus di Pekon Tunggul Pawengan dan di Pekon Srikaton bisa nyampe. Untuk meningkatkan perekonomian dan aset pendidikan dan lain-lain, mohon kiranya Bapak Bupati dan pejabat yang lain bisa menerima usulan kami. Pak, seperti halnya disampaikan oleh Bapak Koiri tadi terkait dengan jalan. Karena satu, alasannya jalannya jelek, Bu. Jadi kita harus sekolah saya yang di sini di Sukoharum. Akhirnya mereka lari sekolah Kesawaran. Itu alasan orang tua murid, wali murid. Terus saya juga tiap pagi, Pak, kalau saya lewat sini, itu sebenarnya cuma 15 menit, tapi karena jalannya terjal, pernah saya kepleset jatuh. Gara-gara lewat jurang situ, akhirnya saya muter dari Sukoharum lewat Pasar Trigona, akhirnya ke Tunggul Pawengan 20 menit. Jadi 10 menit dulu saya sebenarnya time is money ya Pak, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Jadi mohon Bapak, saya waktu itu lihat bapak-bapak yang mobil jalan dari jalan perempatan sini ke sana, saya udah bangga sekali. Tak kira ini tuh Pak mau di aspal atau di mana, udah seneng Pak. Ternyata malah jalan yang ke sana itu dicor Pak. Astagfirullah Pak. Saya jadi ya Allah Pak, kapan hidup biar anak-anak, gak cuma saya Pak. Kalau saya mungkin ada masa pensiun, tapi anak-anak kecil Pak yang dari sekolah dari ujung sana mau ke sini itu alasannya satu, jalannya jelek Bu. Jadi maaf, kita yang jalan bagus aja. Jadi akhirnya murid yang di sini di Sukoharum itu terbatas karena jalannya jelek. Memberi pertanyaan kepada Pak Bupati, tapi sebaliknya saya ingin memberitahu kepada Pak Bupati bahwa pada bulan Ramadan, pada bulan puasa, pertengahan puasa kemarin, ada salah satu anggota Dewan dan Dinas PU katanya yang telah mengukur jalan perempatan sini yang volumenya 250 meter. Katanya bulan 7 atau bulan 6 terrealisasi, tapi ternyata sampai sekarang tidak juga terrealisasi. Yang kedua, pada tanggal 28 Agustus dengan yang sama, anggota Dewan yang sama, Dinas PU yang sama, dan juga katanya pemborong pekerjaan juga datang melakukan pengukuran kembali dalam volume yang sama 250 meter. Nah, katanya dalam minggu-minggu ini akan terrealisasi atau akan pengerjaan jalan tersebut aspal Hotmik 250 meter. Apakah Bapak Bupati selama ini tidak tahu akan pekerjaan jalan ini atau belum tahu? Makanya saya ini kasih tahu kepada Bapak Bupati. Kalau belum tahu Pak Bupati, kalau sudah tahu cepat tolong direalisasi. Kalau bisa jawabannya sekarang biar masyarakat juga tahu. Tiap hari oke gas itu loh. Masih saya kan gitu. Jangan hanya omong-omong aja. Kenapa di Kecamatan Adiluwe Pak ada tempat? Ini ada dasarnya Pak. Dasarnya satu, Kecamatan Adiluwe merupakan pembayar pajak terbaik se-Kabupaten Pringsewu. Ini satu dasarnya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi suatu nilai plus bagi warga masyarakat Kecamatan Adiluwe. Ternyata pajak yang dibayarkan benar-benar dikembalikan ke masyarakat. Ini terkait jalan, dan dari Pak Imam Khoiri dan Pak Rianto ini sama namanya.
Haji Orianto. Ini sama ya pertanyaannya jalan. Dan untuk nanti yang ke depan, pertanyaan ke depan kalau masalah jalan, jawabannya cukup satu ini yang saya sampaikan ya, supaya yang lain mau bertanya atau mau sekedar menyapa ya nggak apa-apa. Jadi gini Pak, perlu saya sampaikan, ini mohon dipahami ya, bapak-bapak yang ada di dalam maupun yang di luar. Jalan itu Pak, wewenangnya macam-macam Pak. Ada jalan nasional. Jalan nasional di Pringsewu itu dari Kotagung, dari Bandar Lampung menuju Kotagung. Itu jalan nasional. Jadi kalau ada rusak di situ segala macam bukan diperbaiki oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten hanya bisa mengusulkan Pak. Misalkan ada gorong-gorong yang mampet di misalkan di depan Universitas Aisyah itu sering banjir. Kami mengusulkan terus Pak. Tapi yang membangun, yang memperbaiki itu dari anggaran nasional. Itu jalan nasional. Terus yang kedua, jalan provinsi Pak. Jalan provinsi mana? Pringsewu itu ada 2 kalau tidak salah. Yang dari lampu merah menuju ke Kalirejo, termasuk Sukarjo, Bandung Baru dan sebagainya, itu jalan provinsi. Terus yang ke arah Pardasuka Pak, yang ke arah Kidul, itu jalan provinsi. Jadi kalau ada jalan rusak di Sukoharjo, di jalan nasional dalam provinsi, itu bukan wewenang kami Pak, itu wewenang provinsi untuk memperbaiki. Jadi sekalipun jalannya jelek, ya kami usulkan terus. Tapi tetap wewenangnya ada di provinsi. Yang ketiga itu jalan kabupaten Pak. Jalan kabupaten ini menghubungkan antar kecamatan. Nah ini contoh di depan ini jalan kabupaten ya. Ya ini jalan-jalan kabupaten. Nah itu wewenang kami Pak. Nah ini kan wewenang kami jalan kabupaten ya. Terus ada lagi jalan lingkungan Pak. Jalan lingkungan ini wewenangnya Pak Lurah. Jadi kalau mau memperbaiki talut, mau ngecor, jalan lingkungan Pak Lurah yang dicor, jangan jalan kabupaten dicor. Nah, gitu ya. Paham ya Pak ya? Oke, kalau sampai situ paham. Terus yang kedua Pak, ingin juga kami sampaikan, di tahun 2025 kami dilantik oleh Pak Presiden itu 20 Februari 2025 Pak. Ya kan? Pemilu bulan November, kami dilantik bulan Februari. Tanggal 1 Januari kalau tidak salah, pokoknya di bulan Januari, Pak Presiden itu mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025. Apa itu isinya? Efisiensi Pak. Artinya gini Pak, kami sadar Pak, tatkala kami datang ke sini dengan membawa semua OPD pasti akan menjumpai masalah Pak. Gak mungkin bapak-bapak di sini mengucapkan terima kasih Pak segala macam, itu syarat kan Pak, jarang Pak. Ada beberapa yang kami temui hanya. Yang lainnya semuanya isinya mengeluhkan baik tentang apapun, dan itu memang kami terima Pak. Kami tampung dan kami apresiasi karena seperti tadi Pak Lurah sampaikan, belum pernah Bupati datang ke Sukoharjo. Nah ini bawa serombongan dengan siap-siap untuk belanja masalah. Kurang lebih gitu Pak ya? Oke. Jadi yang harus dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua adalah berdoa. Ngapunten ya, ini secara prosedural, secara ikhtiar ini sudah kita lakukan dan sudah kita maksimalkan. Hari ini Kadis PU tidak bisa hadir di sini dalam rangka mengawal itu Pak. Ada 16 usulan ruas jalan yang kita usulkan, dan Simpang Adiluwi Tanggul Pemenang itu prioritas nomor 3. Artinya kalau yang pusat mengasih 6 berarti masuk Pak. Rankingnya itu ranking 3 Pak. Ini saya sampaikan supaya bapak-bapak semua ketahui. Sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan karena terlalu dini Pak. Kecuali sudah ada surat keputusan menteri ngomong gini lah, saya ngomongnya enak. Nanti kalau saya ngomong kayak gini dikira omon-omon. Padahal ini usulan kita dan kita kawal mati-matian. Jadi yang harus dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua, terutama yang sudah sepuh-sepuh, yang banyak amalnya dibanding kami yang muda-muda ini banyak sedikit amalnya, dia berdoa bareng-bareng, mendoakan supaya ini goal Pak. Karena kalau mengandalkan dana dari kabupaten
paling yaitu bisa bangun 4 ruas saja. Ini kan 4 ruas yang dari kabupaten. Ini dari pusat dapat 10 apa dapat 6 kan udah nambah, Pak. Tadi yang disampaikan Pak Lurah 10 itu bukan ingin kami, Pak. Kami mentargetkan. Dari mana sumbernya? Dari kabupaten, terus dari pusat juga, Pak. Jadi kalau dari pusat dapatnya 2 ya berarti bisa jadi 6 gitu loh, Pak. Kalau dapatnya 13 berarti 17 tahun gitu loh. Kami harapannya segera menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Indonesia. Kami paham, Pak. Kami paham. Cuman sekali lagi skala prioritas itu menjadi penting. Tadi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana nih kesannya di acara ngopi serasi kali ini di Pekon Sukoharum? Ya, suasananya hangat. Tadi juga kami dijamu dengan makanan yang lezat ya, dengan ikan asin dan sayur gobi. Kami terima kasih untuk semua masyarakat Pekon Sukoharum yang sudah menyambut kedatangan kami, dan tentu ada banyak yang disampaikan oleh masyarakat. Ya, salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan paling banyak Pak? Jalan ini. Baik, tindak lanjutnya bagaimana ke depan nanti, Pak? Ya, tentu kami sudah melakukan upaya. Yang pertama kajian kemarin ya, dan juga kami juga mengajukan proposal ke pusat untuk bagaimana supaya kita mendapatkan prioritas di infrastruktur. Harapan ke depannya untuk acara ngopi serasi di titik ke-8? Harapannya ya semakin menarik suasananya, karena ini sesuatu yang terbangun natural dengan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Oke. Pak, kenalan dulu, namanya siapa, Pak? Nama saya Budiman, Bu. Bapak Budiman, asli warga Pekon Sukoharum ya, Pak? Asli Pekon Sukoharum RT 4. Oke, Pak, mau nanya nih, gimana Ya. kesannya didatengin Pak Bupati dan Bu Bupati, udah itu ada kepala dinas juga untuk mendengarkan aspirasi dari Bapak dan juga warga di Pekon Sukoharum. Sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak Bupati beserta rombongan karena telah menampung inspirasi kami semuanya, Pekon Sukoharum. Harapannya apa nih, Pak, dengan acaranya ini? Harapannya mungkin usulan dari masyarakat Sukoharum semoga cepat terrealisasi, khususnya untuk pembangunan jalan hot mix gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Tadi kita sudah lihat banyak banget nih ternyata dari masyarakat Pekon Sukoharum Kecamatan Adiluih yang menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pak Bupati dan juga Ibu Bupati. Nah, kali kita udah lihat ya, ternyata meriah banget, dan juga Bupati ini terkesan dengan sambutan dari warga Pekon Sukoharum Kecamatan Adiluih. Dan untuk masyarakat Pringsewu, jangan lupa untuk terus nantikan informasi terupdate lainnya seputar acara ngopi serasi ngobrol bareng Bupati serap aspirasi hanya di Instagram resmi Pemkab Pringsewu dan juga YouTube kita ya. Bye bye.